Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan judul Konsep Awal Jaringan Saraf Tiruan. Nama saya Arnyo Dama Simalango, NIM 1702034, dosen, pengajar Novirta Melikahar, ST MKom. Definisi jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau disebut Artificial Neural Network merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Sejarah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan sederhana pertama kali diperkenalkan oleh McCullough dan Pitt di tahun 1943. McCullough dan Pitt menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Komponen jaringan saraf tiruan. Yang pertama, pada umumnya, jaringan saraf tiruan memiliki komponen dua lapisan, yaitu input layer dan output layer. Tetapi pada perkembangannya, JST memiliki satu lapisan lagi yang terletak di antara input layer dan output layer. Lapisan ini disebut dengan hidden helper. Berikut penjelasan mengenai komponen JST. Input layer berisi node-node masing-masing menyimpan sebuah nilai masukan yang tidak berubah pada fase pelatihan training dan hanya bisa berubah jika diberikan nilai input baru. Node-node input tersebut menerima pola inputan dari nalar yang menggambarkan suatu permasalahan. Banyak node atau neural dalam input layer tergantung pada banyaknya input dan model, dan setiap input menentukan satu node. Hidden layer. Node-node pada hidden layer disebut node tersembunyi, di mana outputnya tidak dapat diamati secara langsung. Akan tetapi semua proses dan fase training dan fase testing dijalankan di lapisan ini. Jumlah lapisan ini tergantung dari arsitektur yang dirancang, tetapi pada umumnya terdiri atas satu lapisan hidden layer. Selanjutnya, arsitektur jaringan saraf tiruan. Yang pertama, jaringan lapisan tunggal single layer network. Dalam jaringan ini, sekumpulan input neuron dihubungkan langsung dengan sekumpulan outputnya. Dalam beberapa model atau misalnya perceptron, hanya ada sebuah unit neural output. Yang kedua, jaringan lapisan jamak atau disebut multi-layer network. Jaringan layar jamak merupakan perluasan dari layar tunggal. Dalam jaringan ini, selain unit input dan output, dan unit-unit lain sering disebut layar sembunyi atau hidden layer. Dimungkinkan pula ada beberapa layar tersembunyi, sama seperti pada unit input-output. Unit-unit dalam satu layar tidak saling berhubungan. Yang ketiga, jaringan rekulen. Model jaringan rekulen mirip dengan jaringan layar tunggal ataupun ganda. Hanya saja ada neuron output yang memberikan sinyal pada unit input, atau sering disebut feedback loop. Selanjutnya, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan saraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neural. Sebuah neural akan mengelola n input dalam buka kurung x1, x2, x sama dengan dan n, yang masing-masing memiliki bobot W1, W2, W3 sampai Wn dan bobot bias B. Proses pembelajaran. Properti penting dalam jaringan saraf adalah kemampuan jaringan untuk belajar dari lingkungan dan meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran. Peningkatan kerja ini membutuhkan waktu yang lebih cepat. Beberapa ukuran yang sudah diberikan. Jaringan saraf memberikan lingkungannya selama proses interaktif. Dalam menyesuaikan diterapkan pada bobot sinaptik dan level bias. Idealnya jaringan menjadi lebih paham atau pintar mengenali lingkungannya setelah tiap iterasi proses pelatihan dan pembelajaran. Kelebihan jaringan saraf tiruan. Mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tersebut. JST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar, atau disebut self-organizing. Selanjutnya, memiliki false tolerance. Gangguan dapat dianggap sebagai noise saja.
Yang terakhir, kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Keterbatasan jaringan saraf tiruan, kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika dan simbolis. Lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. 10 contoh aplikasi penerapan dan implementasi jaringan saraf tiruan. Yang pertama, mengidentifikasi pola desain produk. Penerapannya memahami cita atau perasaan pelanggan terhadap produk melalui pendekatan ergonomis dan psikologis. Mengidentifikasi karakteristik desain dari konsep pelanggan. Membangun konsep engineering sistem dengan jaringan saraf tiruan sebagai sistem inferensi terkomputerisasi. Implementasi yang ada 7 macam. Yang pertama, jaringan saraf backpropagation. Yang kedua, jumlah sel pada lapisan masukan sama dengan 16 buah. Jumlah sel pada lapisan tersembunyi 9 buah. Jumlah sel pada lapisan keluaran 1 buah. Galat 1E 3. Learning awal 0,1. Kenaikan laju belajar 1,2. Yang kedua, memprediksi jumlah tamu. Penerapan identifikasi masalah, mempelajari literatur, mengumpulkan data. Implementasinya menggunakan alat bantu komputer dengan operating sistem Windows dan menggunakan software MATLAB 2011B. Yang ketiga, prediksi jumlah pengiriman barang. Penerapannya menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, formulir, maupun catatan yang berhubungan dengan pengiriman paket. Implementasi menganalisis data-data pengiriman barang dapat dikenali oleh sistem jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Hasil dari pengujian ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Pengendalian level steam drum boiler. Penerapan memisahkan uang antara fase gas dan fase air, kemudian melewatkan uap fase gas dengan tekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi tersebut nantinya akan dipanaskan kembali sampai suhu tertentu agar menjadi uap kering. Implementasi hasil pengujian performansi pengendali PID dan DIC menunjukkan bahwa kedua pengendalian telah mampu memberikan hasil respon yang baik, namun DIC sedikit lebih unggul dibandingkan pengendali PID. Pengenalan tanda tangan. Penerapannya, tulisan tanda tangan manusia berbeda-beda namun satu dengan yang lainnya, baik karakter maupun polanya, sehingga dalam tulisan ini dicoba untuk mengenali tulisan tangan yang sudah dikaptur menjadi citra tulisan tangan atau handwriter. Implementasi sistem pengenalan tulisan tangan yang dibangun secara umum dapat mengenali pola-pola karakter. Processing yang digunakan dalam sistem ini membantu pengambilan fitur-fitur yang dikehendaki. Tingkat keberhasilan pengenalan pola tergantung pada banyaknya sampel reprospektif yang digunakan, fitur yang diambil, dan properti jaringan saraf tiruan. Yang keenam, identifikasi wajah. Penerapannya identifikasi wajah seseorang berdasarkan ciri mata, hidung, mulut, dan telinga. Implementasi sistem verifikasi wajah dengan cara menemukan metode ekstraksi ciri yang mampu menanam perbedaan untuk citra wajah yang berbeda dan adanya kemiripan untuk citra wajah yang sama. Selain itu dapat dilakukan dengan menggunakan teknik klarifikasi pola yang lebih sesuai. Selanjutnya, untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk. Penerapannya berhubungan dengan model transportasi apa yang dipakai agar efektif dan efisien, baik dari sisi biaya, kecepatan waktu pengiriman, kecepatan waktu. Implementasi menganalisa data-data pengiriman barang dapat dikenali oleh sistem jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Hasil dari pengujian yang ada mengalami peningkatan dan penurunan. Yang ke-8, untuk mengenali pola huruf. Penerapannya JST untuk mengenal pola huruf menggunakan metode perceptron. Langkahnya, proses pengenalan pola huruf yang dilakukan adalah akuisisi citra, digitation, line dan encoding detection, fitur extraction atau disebut extraction ciri, feed forward, artificial neural network based matching.
Recognition of character based on machine score. Implementasi percepatan juga termasuk salah satu bentuk jaringan saraf yang sederhana. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklarifikasikan suatu pola tertentu yang sering dikenal pemisah secara linear. Pengenalan wajah. Penerapan pola yang diberikan fase ARG berupa koordinat-koordinat yang diberikan pada wajah sehingga membentuk suatu graf yang nantinya akan ditanyakan dalam bentuk vektor baris. Implementasi pengenalan wajah dengan menggunakan metode fase ARG adalah setiap image wajah yang masuk akan dipresentasikan dalam bentuk vektor graf yang nantinya akan disesuaikan dengan vektor graf dari satu image lain yang dengan melihat tingkat kesesuaiannya. Setiap pencocokan yang dilakukan dengan metode fase ARG hanya dapat dilakukan untuk dua image, sehingga dipertemukan waktu dan proses yang lama setiap suatu image diidentifikasi. Yang terakhir, pendugaan mutu mangga segar secara non-destruktif. Penerapannya, mula-mula pembuatan dipilih secara acak, kemudian setiap sinyal itu diberikan kepada dalam noda pada lapisan input, lalu sistem akan mengirim sinyal ke noda pada lapisan terselubung selanjutnya. Implementasi sistem ini akan dapat digunakan sebagai otak alat sortasi yang berdasarkan ukuran, warna, tekstur, permukaan kulit dengan menggunakan data citra sebagai masukan dan keluaran mutu mangga. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.